Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa barak alaihi wa ala alihi tahirin tayyibin wa ashabihil gurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara hadirin yang berbahagia, mengawali pertemuan kita kali ini, marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan karunia-Nya kita semua hari ini masih diberikan kesempatan hidup. Dengan satu harapan kita memohon kepada Allah, semoga kesempatan hidup yang Allah berikan kepada kita senantiasa diberikan kemampuan untuk menggunakan kesempatan ini meningkatkan pengabdian ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya kita hidup di dunia, salat tidak, puasa tidak, ibadah tidak, maksiat tidak pernah berhenti, lantas apa bedanya kita dengan hewan? Apa bedanya kita dengan binatang? Salawat dan salam semoga selamanya Allah limpah curahkan kepada baginda Nabi Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa baraka. Saudara hadirin yang berbahagia, manusia hidup di alam dunia, tingkat sosialnya berbeda-beda. Di satu sisi ada orang kaya, tapi di sisi lain banyak juga orang yang melarat, orang yang miskin. Di satu sisi banyak yang jadi pejabat tinggi, tapi di satu sisi banyak juga yang menjadi rakyat jelata. Di satu sisi kita melihat banyak manusia yang memiliki pendidikan yang cukup tinggi, tapi di satu sisi kita pun melihat masih banyak warga di negara ini yang pendidikannya rendah. Di satu sisi kita melihat banyak warga di negara ini yang pinter-pinter, tapi di sisi yang lain kita pun melihat banyak yang bodoh-bodoh. Saudara hadirin, tapi ingat, jangan sampai kita punya pendapat dan punya anggapan dan punya patokan standar parameter. Oh, kemuliaan manusia ditinjau dari hartanya, pendidikannya, ditinjau dari jabatannya. Bukan. Karena kemuliaan manusia di hadapan Allah, Allah lihat dari ketakwaannya. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya kemuliaan manusia di hadapan Allah itu dari atqakum, siapa orang yang paling takwa di hadapan Allah. Sekalipun dia orang banyak duitnya, tinggi jabatannya, memiliki gelar akademis yang cukup banyak, terhormat di hadapan anak buahnya, tapi kalau dia tidak bertakwa kepada Allah, dia sebetulnya hina di hadapan Allah. Tapi sekalipun dia cuma keluaran sekolah dasar, harta kagak punya, orangnya miskin, tapi kalau seandainya dia bertakwa kepada Allah, maka dia lebih mulia dari pejabat yang korupsi, lebih mulia dari orang kaya yang tidak mau zakat, lebih mulia dari orang-orang yang punya ilmu tapi tidak mau mengamalkan ilmunya. Artinya, pantas Nabi mengatakan la fadla li ahadin minkum illa bi taqwallahi azza wa jalla. Sama sekali tidak ada kemuliaan dan keutamaan di antara sekalian kecuali ditinjau daripada ketakwaannya di hadapan Allah. Imam Al-Ghazali mengatakan hakikat takwa ini ada dua. Satu, al-iktisab. Dua, al-ijtinab. Artinya, yang pertama al-iktisab, yakni dia menjalankan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang yang takwa.
Yang kedua, orang takwa itu al-ijtinab. Dia menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai orang yang mengaku orang yang bertakwa, mari kita wujudkan. Taati perintah Allah, jauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat jangan pernah ditinggalkan. Ibadah jangan pernah ditinggalkan. Maksiat mesti kita tinggalkan, sekalipun kita suka dan doyan dengan maksiat. Kenapa? Subhanallah, Nabi mengatakan di dalam salah satu hadisnya bahwa ada hadis qudsi. Allah mengatakan, in raqibta maksiati famanil ladzi yamnauka min adabi. Dalam hadis qudsinya Allah mengatakan lewat lisan nabinya, in raqibta maksiati, kata Allah, barang siapa yang melakukan maksiat kepadaku, Allah menantang, Allah bertanya kepada kita, famanil ladzi yamnauka min adabi, siapa yang mampu membela kita dari datangnya siksa Allah. Kalau seandainya kita maksiat kepada Allah, kata Allah, siapa yang akan mampu menyelamatkan kita dari siksaan Allah? Tidak ada. Wah, saya mau punya saudara jenderal, saya mau punya saudara jadi pejabat, saya mau punya saudara yang jadi jeger. Gak ada yang mampu menyelamatkan kita dari siksaan Allah kalau kita bermaksiat kepada Allah. Makanya hati-hati, jangan coba-coba bermaksiat kepada Allah, karena kita tidak akan mampu melarikan diri dari siksaan Allah kalau Allah sudah memang waktunya untuk menurunkan siksa. Jangankan siksa api neraka, datang tsunami saja kita sudah kelabakan, gak mampu menyelamatkan diri. Datang gempa bumi, kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa, apalagi dimasukkan ke neraka. Jangan coba-coba maksiat kepada Allah. Jangan coba-coba untuk berzina. Jangan coba-coba untuk berzudi. Jangan coba-coba untuk mabuk-mabukan. Jangan coba-coba untuk mencuri. Dari mencuri ayam sampai mencuri uang rakyat, jangan tinggalkan sholat. Karena kita tidak akan mampu lepas dan menyelamatkan diri dari siksaan Allah. Bagaimana agar kita selamat dari siksaan Allah? Bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalankan perintahnya, jauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.